Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebentar. Ini kenapa lemot banget sih? Oke. Pada hari ini kita akan membahas bab 7 yaitu transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Jadi biasanya untuk entitas anak itu perlu modal, perlu dana untuk membiayai operasionalnya, untuk membuka lini bisnis baru dan seterusnya. Nah, mereka itu perlu modal. Nah, biasanya mereka itu memperoleh pinjaman langsung dari entitas induknya atau mereka para entitas anak ini menerbitkan instrumen utang yang akan dibeli oleh entitas induknya. Gitu. Jadi sama seperti transaksi jual beli persediaan, transaksi aset tetap di bab 5 dan bab 6, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak ini juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi atas pinjaman ini, misalnya ada transaksi pinjaman ya, entitas anak, otomatis dia akan mencatat adanya akun utang. Nah, di sisi lain, di entitas induk akan mencatat piutang, gitu. Nah, di laporan keuangan konsolidasian, utang piutang yang terjadi ini harus dieliminasi. Karena apa? Karena transaksi pemberian pinjaman ini terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi gitu. Sama seperti persediaan kemarin, jual beli persediaan, jual beli aset tetap itu karena terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang dimana mereka satu kesatuan ekonomi, makanya harus dieliminasi gitu. Nah, nanti jika pemberian pinjaman tadi memunculkan akun baru seperti pendapatan atau beban bunga, nah akun itu juga harus dieliminasi gitu. Oke, kita langsung ke ilustrasi soal. Di 7.1 ini kita akan tahu di sini akun apa saja yang terpengaruh oleh transaksi utang piutang antara entitas anak dan entitas induk gitu. Oke, kita langsung saja ke PT Palapa. PT Palapa memiliki 100% saham dari PT Samudra. PT Palapa memberikan fasilitas kredit kepada PT Samudra, entitas anaknya, senilai 500 juta. Nah, pinjaman itu jatuh tempo pada 1 Juli 2021, artinya 1 tahun ya. Nah, dana tadi digunakan PT Samudra untuk membuka lini bisnis baru. Nah, atas pinjaman tadi, PTS ini dikenakan bunga sebesar 5%. Kemudian bunganya dibayarkan secara semesteran. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini ketika PT Palapa memberikan pinjaman berupa uang sebesar 500 juta kepada PTS. Nah, PT Palapa sebagai entitas induk akan mencatat yang namanya pendapatan bunga dan piutang bunga. Kenapa? Karena atas pinjaman ini PTS itu wajib membayar bunga sebesar 5% kan. Nah, makanya di PTS itu akan muncul yang namanya akun beban bunga dan utang bunga. Nah, akun-akun inilah yang nantinya akan ikut dieliminasi juga gitu. Lalu bagaimana sih pencatatan yang dilakukan oleh PT Palapa?
terkait fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Samudra. Jadi tadi ngutangnya 1 Juli 2020, otomatis piutangnya akan bertambah di sebelah debit sebesar 500 juta dan kasnya berkurang kan, karena dia memberikan pinjaman, maka berkurang di sebelah kredit sebesar 500 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020, siapa namanya? Lupa. PT Palapa mendapatkan bunga untuk periode 2020. Berapa tadi bunganya? 5%. Nah, cara ngitungnya 5% dikali 6 dibagi 12 dikali 500 juta. Kenapa di sini 6? Karena dari Juli ke Desember itu ada 6 bulan. Nah, maka cara ngitungnya seperti ini. Otomatis piutang bunganya bertambah 12.500.000 dan juga pendapatan bunganya bertambah sebesar 12.500.000 gitu. Jadi sama-sama bertambah. Kemudian bagaimana sih pencatatan yang dilakukan oleh PT Samudra terkait fasilitas kredit tadi? Ini salah ya tanggalnya, harusnya di sini 1 Juli 2020, dia menerima pinjaman kan, otomatis kasnya bertambah dong, kasnya bertambah di sebelah kredit sebesar 500 juta, dan utangnya juga bertambah di sebelah kredit sebesar yang sama, gitu. Kemudian, mencatat pendapatan bunga untuk periode 2020, bentar Ibu minum dulu. Ini mana sih? Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 ketika dia membayar beban bunga, maka dia mencatat PTP ya ini ya, beban bunga bertambah di sebelah debit 12.500.000 dan utang bunga juga bertambah di sebelah kredit 12.500.000. Cara menghitungnya sama. Nah, kemudian ini akibat dari pencatatan tadi, maka PT Palapa dan PT Samudra akan melaporkan akun-akun berikut untuk periode 2020. Jadi PT Palapa punya piutang 500 juta, PT Samudra dia punya utang kepada PTP 500 juta, gitu ya. Karena utang dan piutang kan kebalikannya ya. Nah, PT Palapa mencatat piutang bunga. Artinya piutang bunga yang masih harus dibayar oleh PT Samudra. Nah, PT Samudra punya mencatat utang bunga. Kemudian PT Palapa mencatat pendapatan bunga, di sisi lain PT Samudra ketika sudah mendapat pendapatan bunga, PT Palapanya dia mencatat beban bunga. Ini jadi akun kebalikannya. Karena PT Samudra yang mengutang, PT Palapa yang memberikan utang, gitu. Jadi utang, piutang, pendapatan bunga, beban bunga yang muncul dari transaksi pemberian pinjaman antara entitas induk dan entitas anak itu harus dieliminasi. Gitu. Sehingga nanti di laporan posisi keuangan konsolidasian, piutang dan piutang bunga PT Palapa serta utang dan utang bunga PT Samudra itu tidak akan muncul. Gitu juga dengan pendapatan bunga dan beban bunga di laporan laba rugi konsolidasian gitu. Jadi ini adalah lalu bagaimana jika transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi? Jadi
Seperti yang selalu Ibu sampaikan bahwa di sudut pandang konsolidasian, entitas anak dan entitas induk itu adalah satu entitas pelaporan. Jadi mereka melaporkan satu kesatuan laporan keuangan, di mana di dalam laporan konsolidasian itu tidak boleh muncul lagi utang piutang, kemudian pendapatan bunga, kemudian persediaan yang kemarin kita bahas, aset dan sebagainya itu harus dieliminasi gitu kan. Begitu juga dengan pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak gitu. Jadi di gambar A ini entitas induk dan entitas anak terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Nah, kalau di transaksi B itu entitas induk membeli obligasi entitas anak tapi tidak langsung ke entitas anaknya, tapi melalui pihak non afiliasi gitu. Nah, otomatis dari transaksi yang langsung membeli obligasi ke entitas anak dan membeli obligasi dari pihak non afiliasi itu pencatatannya berbeda gitu. Dampaknya berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan entitas anak. Nah, jurnal yang dieliminasi juga akan berbeda gitu. Tunggu bentar. Jadi ini adalah kasus di mana pembelian obligasi pada nilai par. Nilai par itu adalah sama harga yang timbul sama dengan harga nominalnya gitu. Jadi ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli oleh entitas anak, maka perlu jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunganya. Jadi akun-akun baru yang timbul dari pembelian obligasi ini juga ikut dieliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian gitu. Jadi contoh 7.1 ini ilustrasi ini melanjutkan ilustrasi di bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi pembelian obligasi entitas induk oleh entitas anaknya. Jadi kita lihat neraca saldonya. Sebentar. Ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2020 milik PT Nusantara dan PT Andalas. Kita pakai data yang bab kemarin ya. Informasi tambahan ini adalah informasi yang penting. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas. Ingat bukan 100%. Di 1 Januari 2020 pada nilai bukunya 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya 300 juta. Selama 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto 200 juta dan mengumumkan dividen 50 juta. Nah, 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par atau nilai nominalnya, yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi bunganya akan didapatkan
per 1 Januari dan 1 Juli. Nah, PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Jadi dia akan memilikinya sampai 5 tahun. Nah, nanti di 5 tahun ini dia sudah tidak memiliki obligasinya lagi, gitu. Oh, jadi ini PT Andalas ya yang membeli. Ya, PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut. Jadi obligasi ini milik PT Nusantara yang dibeli oleh entitas anaknya sendiri. Kemudian bagaimanakah pencatatannya? Penjurnalannya, atas penerbitan obligasi tadi, PT Nusantara melakukan pencatatan seperti ini. Dia kan menerbitkan obligasi, surat utang. Otomatis dia menerima uang dong dari penerbitan obligasi itu. Nah, makanya di sini kenapa kasnya bertambah 500 juta dan di sisi kredit utangnya juga bertambah 500 juta utang obligasi gitu. Jadi, obligasi itu semacam surat utang, teman-teman. Dia menerbitkan ke siapa? Dia menerbitkan ke entitas anaknya. Nah, entitas anaknya membeli obligasinya, eee, otomatis entitas anaknya ini memberi pinjaman gitu secara tidak langsung. Jadi gini, obligasi ini adalah surat utang ya, surat utang. Yang nerbitin siapa? PT Nusantara. PT Nusantara nerbitin surat utang 500 juta, dibeli sama entitas anaknya atau dibeli oleh perusahaan lain deh 500 juta. Otomatis dia nerima kas dong atas penerbitan surat utang tadi, PT Nusantaranya. Selain nerima kas, dia juga sisi utang obligasinya juga bertambah karena dia punya utang ke orang lain atas penerbitan obligasi tadi, gitu. Jadi sebenarnya dia tuh "Ini siapa yang mau ngutangin ke aku?" Gitu. Dia nerbitin surat seperti itu, dia mengumumkan, "Ini siapa yang mau ngutang ke saya nerbitin obligasi nih, saya ngasih bunga nanti tiap semester, tiap 1 Januari sama 1 Juli." Gitu. Bunganya sebesar 8% ya tadi ya, 8%. Nah, atas penerbitan tadi otomatis kan dia dapat duit tuh dari penerbitan surat utang, 500 juta. Utang obligasinya juga bertambah 500 juta. Nah, di tanggal 31 Desember 2020 mencatat pengakuan bunga obligasi terutang. Nah, caranya adalah tadi kan 1 Juli, maka di sini 8% dikali 6 dari Juli ke Desember itu 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 500 juta. Gitu. Beban bunganya bertambah di sebelah debit 20 juta dan utang bunganya bertambah juga di sebelah kredit 20 juta, gitu. Karena dia yang mengeluarkan bunga, dia yang membayar bunga. Maka beban bunga dan utang bunganya dia yang bertambah, si PT Nusantara ini. Nah, di sisi lain PT Andalas sebagai entitas anaknya, itu kan dia yang membeli obligasi kan. Otomatis investasi pada obligasinya bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang karena dia mengeluarkan uang untuk membeli obligasi tadi, gitu. Kasnya berkurang di PT Andalas, nah kasnya bertambah di PT Nusantara karena PT Nusantara yang menerbitkan obligasinya, gitu. Mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par. Jadi Andalas ini hanya membeli 60% dari 500 juta. Jadi 300 juta saja. Berarti 200 jutanya dimiliki oleh entitas lain gitu. Nah, di 31 Desember PT Andalas itu mendapatkan pendapatan bunga. Hmm, sebesar 12 juta dari PT siapa? PT Palapa. Oh, sorry sorry lupa terus nih PT Nusantara gitu. Sorry, dia baru mencatat pengakuan piutang bunga obligasi gitu. Karena apa? Kenapa baru dicatat piutang? Karena dia membagikan bunganya itu per 1 Januari
dan 1 Juli. Otomatis di Desember dia belum dapat, tapi dia sudah mengakuinya. Namanya accrual basis kan, masih ingat kan accrual basis? Walaupun kasnya belum diterima, tapi sudah dilakukan pencatatan, gitu. Berikutnya ini adalah prosedur konsolidasian tahun pertama 2020. Pencatatan PT Nusantara di 2020, jadi PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Jadi tadi di informasi tambahan, dia beli saham sebesar 75%. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas sebesar 900 juta. Nah, berarti investasi pada PT Andalasnya bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang dong di sebelah kredit sebesar yang sama. Nah, di tanggal 31 Desember 2020-nya, dia mendapatkan laba dari entitas anaknya. Jadi tadi PT Andalas melaporkan perolehan laba sebesar 200 juta kan. Tapi karena PT Nusantara hanya memiliki 75% sahamnya, maka dia mendapatkan 150 juta saja dari 200 juta. Jadi jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas bertambah sebesar 150 juta. Di bagian kreditnya laba atas PT Andalas 150 juta. Ini sama seperti bab-bab minggu lalu. Lalu bagaimana ketika entitas anaknya membagikan dividen? Ini juga sama seperti bab lalu-lalu. Kasnya bertambah karena dia punya dapat dividen kan, pendapatan dividen. Kasnya bertambah, investasi pada PT Andalasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 37.500. Ini adalah sesuai proporsi kepemilikan sahamnya 75% dari dividen yang dibagikan 50 juta. Berikutnya, jurnal eliminasinya. Ini sama banget kayak yang kita Google Meet minggu lalu. Tabel perhitungan jurnal eliminasi, PT Nusantara hanya punya PT Nusantara memiliki 75% saham dari PT Andalas, sehingga kepentingan non pengendalinya adalah 25%. Di sisi kanannya ada saham biasa dan saldo laba. Saldo awalnya tadi dia membeli 900 juta, laba netonya 150 juta, ini merupakan 75% dari 200 juta. Dividennya dapat 37.500, 75% dari 50 juta. Sehingga saldo akhir yang dimiliki PT Nusantara sebesar 1.012.500.000. Ya, ini sama seperti minggu lalu ya. Bedanya kalau minggu lalu ada ini, pendapatan yang sudah yang belum terrealisasi, yang tanahnya belum terjual itu mengurangi saldo akhir ya kan. Karena di sini kita tidak sedang membicarakan aset tetap, maka tidak ada lagi muncul. Nah, jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali investasi awal PT Nusantara di PT Andalas ini juga sama. Saham biasanya 800 juta, saldo labanya 400 juta. Bagian laba atas PT Andalasnya 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, dividen diumumkannya 50 juta, investasi pada PT Andalasnya 1,12.500.000, kepentingan non pengendalinya 337.500. Sehingga kalau ditotalin sama. Kemudian bagaimana dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara yang harus dieliminasi?
Jadi utang obligasi PT Nusantara itu harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri, gitu ya. Jadi tadi PT Nusantara, menyediakan obligasi dan obligasinya dibeli oleh entitas anaknya sendiri. Nah, makanya itu harus dieliminasi. Kemudian tadi ada juga pendapatan bunga dan beban bunga yang berkaitan dengan obligasi yang diterbitkan oleh PT Nusantara. Nah, itu juga dieliminasi. Jadi akun-akun baru yang muncul akibat transaksi antara entitas induk dan entitas anak, itu juga harus dieliminasi. Nah, karena pembayaran bunganya baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga yang sudah dicatat oleh PT Nusantara tadi, yang tadi Ibu sampaikan. Nah, sehingga mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara dengan cara utang obligasi didebitkan atau dikurangkan sebesar 300 juta, investasi pada obligasi ini juga dikurangkan, dikreditkan sebesar 300 juta. Lalu kita juga harus mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang udah dibeli PT Andalas tadi kan. Makanya tinggal dibalik saja seperti jurnal pembalik, pendapatan bunga di debit dan beban bunga di kredit. Sehingga menjadi nol nantinya. Lalu mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara. Utang bunga didebitkan atau dikurangi sebesar 12 juta, piutang bunga juga berkurang 12 juta sehingga menjadi nol. Akun-akun tadi ini yang dibuat jurnal pembaliknya sehingga menjadi nol. Kenapa ini dilakukan? Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, ini kejadiannya di Desember 2020. Jadi kalau kita samain ya sama kasus akun akun aset kemarin, ini bunganya belum didapat gitu sampai di 2020, sampai di Desember 2020, makanya perlu dieliminasi. Nah, karena sudah dilakukan jurnal eliminasi tadi, kepemilikan obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas tadi tidak akan muncul di laporan keuangan konsolidasian karena nggak boleh. Ingat, karena mereka itu anak dan induk, jadi nggak boleh muncul di konsolidasian. Kita lihat ya, di sini ada bagian laba atas PT Andalas, pendapatan bunga. Nah, ini menjadi nol. Di sini, di laporan konsolidasiannya. Karena sudah kita eliminasi di sini, gitu. Ini silakan kalian pahami. Beban bunganya harusnya 20 juta, dieliminasi 12 juta. Ini hitungan per Desember 2020 sehingga sisanya 8 juta. Gitu. Bagian laba atas PT Andalas ini langsung saja dieliminasi. Ini sama seperti bab-bab kemarin, ini dieliminasi, pendapatan bunganya juga awalnya dia dikredit, pendapatan bunga, kemudian didebitkan sebesar 12 juta, sehingga hasilnya menjadi nol, gitu. Yang lainnya sama, seperti dividen, ini 300 juta PT Nusantaranya sendiri yang punya, kemudian PT Andalasnya membagikan 50 juta, sama semuanya.
Jadi, di tahun berikutnya misalkan PT Andalas ini masih memiliki obligasi dari PT Nusantara, maka pada saat menyiapkan laporan konsolidasian, itu juga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk menghapus dampak kepemilikan dari obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas. Nah, jurnal untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi dan utang obligasi itu sama. Sama dengan jurnal eliminasi yang dibuat yang barusan kita bahas untuk 31 Desember 2020, gitu. Kemudian besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus 2 kali besarnya pendapatan bunga dan beban bunga, itu dihapus di 31 Desember 2020. Nah, jadi ini adalah jurnal eliminasinya untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Ini jurnal yang dibuat di 2021. Jadi ceritanya di 2021 ini obligasi PT Nusantara masih dimiliki oleh PT Andalas, entitas anaknya. Jadi cara mencatatnya, mengeliminasinya, utang kan bertambah di sebelah kredit. Maka dieliminasi di debit dan investasinya juga dieliminasi di sebelah kredit sehingga nanti hasilnya menjadi nol. Pendapatan didebitkan 24 juta, beban bunga dikreditkan 24 juta sehingga hasilnya menjadi nol. Ini ditempatkan berlawanan dengan saldo normalnya dia. Begitu juga ingin mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, utang bunganya didebitkan 12 juta, piutang bunganya juga dikurang, dikreditkan gitu, sehingga nanti hasilnya menjadi nol. Nah, tadi pembelian obligasi dinilai par, dinilai nominalnya, bagaimana jika obligasi dijual tidak dinilai parnya? Tunggu sebentar ya, Ibu minum dulu. Nah, jadi contoh 7.2 ini ilustrinya sama banget sama dengan contoh 7.1. Bedanya apa? Bedanya dinilai penerbitan obligasi PT Nusantara. Kalau tadi di 7.1, sebentar, itu sama dengan nilai parnya. Nah, di sini obligasi diterbitkan pada nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai parnya. Sehingga terdapat diskon obligasi gitu. Jadi sama kayak bab 1 dulu ya, kalau dia lebih rendah ada pembelian diskonnya. Nggak dapat goodwill, tapi dapat pembelian diskon. Nah, ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2020. Informasi tambahannya sama semua, bedanya hanya di nomor 3. Pada 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta pada harga 490 juta. Kan beda 10 juta ya selisihnya, lebih rendah dibandingkan nilai parnya. Obligasi dengan kupon 8% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran sama 1 Januari dan 1 Juli. Nah, pada saat penerbitan obligasi tadi, tingkat bunga pasar sebesar 8,5%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo atau sampai 5 tahun. Ini adalah tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Beban bunganya sama dengan cara penjurnalan tadi mendapatkannya.
Amortisasi diskonnya caranya dengan cara beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan. Diskon yang belum diamortisasi, kemudian nilai tercatat obligasi, oke, kas yang dibayarkan 20 juta, beban bunganya sama dengan tadi nyarinya, amortisasi diskon dengan cara beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan, kemudian diskon yang belum diamortisasi itu 10 juta. Jadi ingat tadi soalnya, nggak bisa ke atas. Ini, 10 juta itu dapat dari 500 juta dikurangi harga yang dijual. Kan tadi menerbitkan obligasi di bawah nilai par sehingga terjadi selisih. Nah, selisihnya itu adalah 10 juta kan. Nah, 10 juta ini yang dimasukkan ke tabel sini. Itu adalah diskon yang belum diamortisasi sebesar 10 juta gitu. Jadi 10 juta dikurangi dengan 823 sekian ini, dapatlah 900, 176 sekian, dikurang lagi 858, dapatlah 8.318 sekian, dikurang lagi dan seterusnya. Nilai tercatat obligasi, tadi nilai tercatatnya adalah 500 juta, tapi dikurangi diskon karena dia menjual di bawah harga par kan, 10 juta, sehingga di sini dapatnya 500 juta dikurangi 10 juta, 490 juta. Kemudian dikurangi amortisasi diskonnya 823.314, dapatlah ini. Oh, sorry, ditambah. Ditambah terus sama amortisasi diskonnya, terus sampailah 10 bulan. Sorry. Ini hitungannya per semesteran ya. Coba kalian lihat dari 12.7, 12.7 per semester. Sehingga dapat nanti diskon yang belum diamortisasi yang awalnya 10 juta nanti hasilnya akan menjadi 0 dan nilai tercatat obligasi akan menjadi 500 juta full lagi gitu. Oke, kalian silakan menghitung sendiri ya ini. Jadi untuk pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara terkait dengan obligasi yang diterbitkan, dari penerbitan obligasi PT Nusantara otomatis kasnya bertambah sebesar 490 juta, diskon obligasi juga didebit sebesar 10 juta. Nah, utang obligasi kan otomatis dapat 500 juta itu. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, dia karena dia yang memiliki obligasi, maka dia yang harus membayar bunga. Beban bunganya bertambah di sebelah debit 20 juta sekian, utang bunganya bertambah juga 20 juta dan diskon obligasinya ini kita dapatnya di tabel tadi 823.314 gitu. Sedangkan di PT Andalas, ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh PT Andalas per 1 Juli 2020. Investasi pada obligasinya bertambah di sebelah debit 294 sekian, kasnya berkurang. Karena dia yang investasikan, otomatis kasnya berkurang 294 sekian. Ini adalah 60% pada nilai diskon. Dia hanya membeli 60% saja, bukan 100%. Nah, di tanggal 31 Desember 2020-nya, ini adalah yang dicatat oleh entitas anaknya. Investasi pada obligasi, piutang bunganya didapat sekian, pendapatan bunganya sekian. Mencatat pengakuan piutang bunga obligasi dan amortisasi diskon obligasi, caranya adalah ini.
Piutang bunganya 20 juta dikali 60%, pendapatan bunganya seperti ini rumusnya. Lalu bagaimana prosedur konsolidasi tahun pertama 2020 jika obligasinya dijual di bawah nilai par? PT Nusantara mencatat investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Oke, jadi per 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalasnya tadi 900 juta, kasnya berkurang 900 juta. Di 31 Desember juga ini sama pengulangan seperti tadi. Dividennya juga ya ini pengulangan saja sama. Nah, ini yang beda. Dampaknya bagaimana sih atas pembelian obligasi PT Nusantara? Ingat, dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara tadi harus dieliminasi. Kenapa? Karena yang obligasi tadi itu dimiliki oleh entitas anaknya sendiri, gitu. Diskon obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Tapi karena PT Andalas itu hanya punya sebagian obligasi PT Nusantara, maka eliminasi yang dibuat itu sebagian saja, sebagian diskon obligasinya saja, gitu. Nah, artinya tidak semuanya dieliminasi, hanya yang dimiliki oleh entitas anaknya yang dieliminasi. Oke, ini adalah mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli PT Andalas. Utang obligasinya 50%, 500 juta dikali 60%, karena PT Andalas memiliki 60%. Kemudian cara mencari investasi pada obligasi yang ini 294 ini caranya dengan 490,823,314 dikali 60%-nya. Diskon obligasi caranya seperti ini ya, sehingga dapatlah seperti ini. Lalu bagaimana mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara? Dengan cara 20.800 sekian dikali 60%-nya. Kalau mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga, sama 20 juta dikali 60%. Sehingga didapatlah kertas kerja konsolidasiannya seperti ini. Sama seperti 7.1, hanya saja ini membeli di bawah nilai par. Ini juga sama. Oke. Tolong dipelajari dan dipahami lagi, dibaca lagi bukunya. Oh ya, materinya Ibu taruh di apa namanya? Google Drive ya. Taruh di Google Drive, kemudian sebentar. Kemudian nanti Ibu akan kirimkan soal untuk dikerjakan. Jadi nanti yang ditulis itu hanya soalnya saja. Bukunya nanti silakan dibaca, di print out sendiri ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Kumpulkannya nanti Ibu informasikan di grup, kumpulkan di ketua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.